sekarang ya ternyata berhasil. Toko saya dia 4 kali lebih besar lah daripada yang dulu. Dulu waktu saya masih toko kecil, meskipun nggak ada yang beli, saya tetap pakai karyawan. Nah, untuk apa? Untuk konsistensi buka. Karena di misi awal saya buka toko, saya tuh nggak mikir nggak terfokus kepada cuan, kepada hasilnya, kepada penjualan, bukan. Saya itu di awal-awal buka toko, saya punya misi yang penting toko saya konsisten buka dan orang tahu di sini ada toko. Itu aja misi saya itu, nggak neko-neko. Jadi setiap halnya tuh saya ngisi barang, padahal nggak laku tuh, tetap aja tuh saya isi barang, dipenuhin, dilengkapin. Yang sebelumnya cuma jualan A tambah B, C, D gitu, dilengkapin semua, jadi semua dijual. Sambil berjalannya, sambil saya melengkapi barang-barang di toko saya juga terus memberitahu ke orang bahwa di sini toko ini buka. Jadi supaya orang-orang pada tahu bahwa di sini ada toko, harus konsisten, bro, harus konsisten. Dan Anda kalau mau buka toko di awal, memulai bisnis, jangan pernah Anda tinggalkan pekerjaan Anda. Saya juga dulu gitu, saya sambil bekerja, saya buka toko. Nanti pulang kerja, selesai kerja, baru saya jaga toko. Tapi pekerjaan utama saya tidak tinggalkan. Kenapa? Itu buat makan saya. Sedangkan toko ini buat investasi saya. Nah, karena saya sibuk, karena ada keperluan, maka saya pakai karyawan. Biar apa? Biar konsisten buka terus. Karena kalau misalkan gini, buka jam 8, kemudian jam 11 tutup karena ada keperluan, buka lagi nanti jam 1. Ini jelek. Karena apa? Orang lewat, iya kalau pas kebetulan kamu lagi buka, kalau pas kebetulan kamu lagi tutup, lalu dia menyimpulkan toko ini tutup, selesai itu tokomu. Kadang buka. Tapi kalau konsisten, orang mau nganterin anaknya sekolah nih, buka nih toko pagi-pagi. Sampai nganterin sekolah, oke lah, nanti saya balik lagi. Setelah nganterin anaknya sekolah, saya balik lagi. Di kepala mereka, itu toko ini buka gitu loh. Itu yang kita cari tuh di situ. Konsistensinya tuh di situ. Nah, terjawab kan? Kenapa toko Cina itu selalu begitu? Ya itu untuk menjaga konsistensi. Dan saya pengalaman saya pribadi pun begitu. Di 4 bulan pertama memang ya itu penghasilannya, tapi masuk ke 5 bulan berikutnya mulailah, karena memang toko saya pun sudah mulai penuh, isinya sudah mulai banyak dan konsisten buka terus dan baru menghasilkan cuan tuh di situ. Ya, kalau awal-awal aja kamu nggak konsisten, bukanya doang kamu nggak konsisten, ya repot lah. Nah, ternyata itu rahasianya, bos, yang bisa kita pelajari dari orang-orang keturunan Chinese. Dan puji Tuhan, alhamdulillah toko saya yang sekarang nih 4 kali lebih besar dari toko sebelumnya. Saya jalankan salah satu aja nih strateginya orang-orang Chinese. Jadi buat Anda, semangat buka tokonya dan tetap berdoa, gantungkan semua kepada Tuhan, konsisten ya, konsisten. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di perumahan yang pernah menjadi buah bibir pada masanya. Namun saat ini disebut sebagai Kota Mati, Tommy Soeharto. Sebuah komplek perumahan yang terdiri atas 700 unit perumahan, namun saat ini kepala keluarga yang terdaftar hanya tinggal 200 kepala keluarga. Itu pun tidak semuanya berada di sini. Kira-kira apa yang terjadi dengan kawasan ini ya? Dari sisi sejarah, komplek dengan luasan 25 hektar yang berada di Karawang, Jawa Barat ini dulunya merupakan kebun karet. Namun sekitar 1993 diambil alih oleh anak presiden kala itu, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kebun ini pun dijadikan kawasan industri dan perumahan bagi pegawai dari PT Timor Putra Nasional, produsen mobil Timor yang sempat beroperasi pada kurun waktu 1996 hingga tahun 2000. Dan kemudian perumahan tersebut langsung dibangun di tahun yang sama dengan nama Perum Karawang Baru. Mona ada di sini.
Menariknya, walaupun sederhana, anaknya Mona yang bayi waktu itu bayi bermain, pasar, ya? hingga gedung pertokoan, sehingga sudah dapat tergolong mewah pada masanya. Padahal pada saat itu rumah dibanderol dengan angsuran Rp55.000 per bulan dengan tenor selama 15 tahun. Saat itu Perum Karawang Baru pun sempat melakukan pemasaran dan sudah ada beberapa rumah yang dijual. Sejumlah keluarga kecil pun sudah menghuni perumahan yang satu ini. Namun sayangnya nasib berkata lain, karena pada 1998 saat Perum Baru seusia jagung, pabrik otomotif besutan Tommy Soeharto ini pun terguncang krisis ekonomi. Situasi yang sama yang juga meruntuhkan pemerintahan Presiden Soeharto. Krismon ini pun membuat PT Timur Putra Nasional resmi gulung tikar pada tahun 2000. Ditambah lagi, Krismon juga mengguncang seluruh ekonomi Indonesia secara umum, sehingga banyak penduduk Perum yang kehilangan pekerjaan. Dan satu persatu, mereka memilih pindah ke kota lain untuk mencari peruntungan yang lain. Perumahan umum Karawang Baru pun terkena imbasnya. Pemasaran perumahan baru tidak lagi berjalan, sudah tidak ada lagi tindak jual beli properti antara pembeli dengan pengembang, dan perumahan termasuk jalan dan fasilitas umum mulai tidak terurus. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, proyek ini ternyata terjerat masalah pembayaran pajak sejak 1993. Alhasil, developer perumahan pun angkat kaki dari kawasan tersebut, dan lebih dari itu, imbasnya bukan hanya penghuni, melainkan juga penjaga keamanan yang turut hengkang dari Perum Karawang Baru. Puncaknya pada 2015, hak guna usaha atau HGU, serta hak guna bangunan atau HGB perumahan pun ikut dicabut. Masalahnya, atas keamanan yang minim inilah, Perum Karawang Baru menjadi korban pencurian dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan yang tersisa dari perumahan itu hanyalah tembok. Dan saat ini hanya tinggal sekitar 200 kepala keluarga yang tinggal di lokasi ini, dari unit yang terbangun berkisar 700 unit. Pada saat ini pun, jalan akses masuk ke Perum Karawang Baru sudah mulai rusak. Warga mengaku bahwa sebenarnya mereka sudah meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk membetulkan infrastruktur utama tersebut. Udah banyak ya? Iya. Ya, pengelolaan Perum Karawang Baru ini sama aja seharusnya lah. sudah diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Itu banyak. Namun, Pemda masih belum dapat melakukan pembangunan karena persyaratan administrasi yang diperlukan dinilai belum. 80 kan? Iya, aku tuh 9 tahun. Ya, alhasil saat ini para warga pun harus berinisiatif untuk melakukan donasi demi merawat perumahan, membetulkan jalan, serta membuat pos keamanan. Namun sayangnya, karena dana yang dikumpulkan terbatas, hal yang dilakukan pun tidak maksimal. Dan inilah keterangan dari para warga. Ini kan buat perumahan mobil timur dulu kan? Oh, udah kena Pak Harto lengser kan? Pak? Ya yang jelas ya tambah jelek kan, rumah-rumah pada hancur, pada nggak ada. Ya tambah jelek lah, tadinya kan masih ada pagar, masih ada apa. Ya yang namanya orang Ampol diambilin sama orang kampung, dicuriin sama orang kampung. Jalanannya jelek dari situ ke sini, yang perumahan udah nggak keurus, tapi yang di depan ada diurus itu pakai uang mintain dari portal itu dibangunin ke jalan. Masalahnya jalan ini kan sayang, udah diajuin sama Pemda, tapi nggak pernah di ACC. Masalahnya jalan ini belum diserahin sama Pemda gitu loh. Kalau jalan ini diserahin sama Pemda ya dibangun sama Pemda. Makanya kan swadaya aja, swadaya warga. Jadi kita itu masih ngutang berapa ya? Masih ngutang 60 juta. Berarti udah Kaisang udah di Cirebon, Pak? Enggak. Hah? Bandung. Bandung? Misalnya mana? Bandung. Di Bandung? Kita di Bandung. Saat ini, selain tempat tinggal, Ini kan lokasi ini pun musim kerap ini, digunakan receh. untuk lokasi syuting film Sama- horor, sama. membuat konten horor, spot foto prewedding, hingga latihan praktek. Wah, ayam. Yang di Pekalipan?
Ya pemirsa, dan begitulah nasib dari perumahan Karawang Baru. Semoga pemerintah cepat menindaklanjuti kawasan ini sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun yang akan terjamin. Dari Karawang, Krisania dan juru kamera Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia Beyond Business. Iya. Si Meme, Meme. si Catherine di, Sini. oh masih di sini Ya, Catherine. sini dia dapat. Udah ini dok, sudah kuliah. Si itu apa kabar? Hah? Enggak ada yang kuliah. Vincent Vincent Dumai. sama siapa? Emang dekat sama Bagan si Api-Api? Curhatan anak kandung korban pun viral di media sosial. Udah enggak lah, udah gede kok. Ini sudah dulu udah gede. Gua pindah aja ya. Oh, udah gede kelas 4 kan. Masih ngompol deh katanya dia. Iya, kelas 4 baru berhenti. Empat. Iya. Oh. Tapi pinternya luar Inilah biasa. curahan hati anak korban di Pintar. media sosial. Seperti Bagus sebuah dong. mutasab, Y, namun risau tak melarang ibunya pergi dari rumah Anak sebelum berapa, ibunya Mam? tewas dalam kecelakaan. Empat. Dirinya terpukul atas kepergian sang ibunda usai menjadi korban kecelakaan di Pekanbaru Riau. Momen ini lantas Masih mendapat ada simpati dari tugas warga tanggung dan jawab berharap kursi juga. keluarga yang ditinggalkan dapat Udah stop ya? Tapi kan anak Kepergian korban RM 46 tahun Itu kelas berapa seorang sih? rumah tangga ini menyisakan duka yang Sama mendalam. Kayla ya? Dirinya menjadi korban laka dan Di bawah Kayla apa di atas? Oh, di bawah Kayla. Siswi. lahir Saat itu kan kejadian, udah pelaku umur diketahui sedang mabuk dan di bawah pengaruh narkoba. Iya lah. Pelaku terekam CCTV berkendara dengan Jadi itu motor kelas berapa sih itu? nabrak korban hingga terseret puluhan meter. Atas kejadian ini tersangka dijerat SD. undang-undang Oh, beda 2 tahun sama terancam si Ella. 12 tahun penjara. dari itu udah Lagi libur tak? enggak. Terus? Kembali di Kompas Siang, saudara, polisi memburu 6 rekan pelaku pasca Soalnya kecelakaan itu yang dibawa menewaskan bolos seorang dong. pemotor di Pekanbaru Riau. Dari hasil tes urin yang dilakukan polisi, pelaku positif mengonsumsi narkoba. Gimana? Bagan si Api-Api. Bukan bagian siapa punya. Daerah Lampung. Oh, buset. Iya, pokoknya sawit-sawit gitu lah. Perkebunan sawit. Sana Jadi kau usaha kamu sawit kan? miras dan Minyak sawit. narkoba. Usaha apa kan? Usaha utamanya sembako. Ya, saya harapkan juga kepada 6 orang itu tolong segera menyerahkan diri. Ya, Ya. tapi salam sehat selalu. Kalian di tempat Salam sehat selalu. Seorang mahasiswi menabrak pengendara motor di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru Riau hingga tewas. Dari rekaman CCTV, sekitar lokasi terlihat pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak pengendara motor yang berada di depannya. Pelaku sempat melarikan diri, namun akhirnya berhasil dihentikan warga. Mobil pelaku ringsek di bagian depan, diduga karena menabrak pengemudi motor saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kan begini mau gaji hidupnya, mobil mewah. Iya mobil yang ini. Kita kan dulu. Kita mah dicek, duduk-duduk utang yang maksudnya kita. Kita kok dicek mau apa? Lumayan luar negeri. Kita kok ibaratnya kok duit ku akeh, tapi kita utang uang juga banyak di Jawa. Maksudnya. Sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Mau ditanyakan? Tanyakan silakan. Berarti memang lagi mabuk ya? Duduk narkoba. Saya lagi dalam keadaan tidak sadar. Lagi narkoba. Kita atau milik orang tua? Yang Sempat kabur itu kenapa takut? Enggak, karena saya tidak sadar. Saya udah nabrak. Polisi mengatakan, mahasiswa yang menabrak pemotor hingga tewas berada di bawah pengaruh alkohol saat mengemudi. Dari hasil pemeriksaan tes urin, pelaku juga positif mengonsumsi narkotika. Sebelum kecelakaan terjadi, pelaku bersama teman-temannya berkaraoke sambil mengonsumsi narkoba. Kini, polisi tengah memburu 6 orang rekan pelaku yang sudah diketahui identitas dan alamatnya. Di sana Jadi mengkonsumsi miras Dengan bawa apa sih XL? narkoba jenis ini. Iya. Kemudian sekitar Apa? pukul 5 pagi, saudari Marisa pulang sendirian XL dari apa? mobil Toyota Rise warna biru ada di XL kan itu depan rekan bos. sekalian dan terjadi laka lantas di jalan Angka karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba kemudian langsung maju terus bahwa yang bersangkutan tidak Ya mengetahui misalnya telah ibu pulang menabrak gawa atas itu nama kalau saudari buat Randy. Kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Riau fokus YouTube mengimbau doang enam mana? orang rekan Marisa Putri segera menyerahkan diri.
Jumlah ini Go bisa saja internetnya bertambah karena mana? penyelidikan masih dilakukan. Karena dia mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya. Ada sekitar 6 orang yang bersama dengan tersangka tersebut. Nanti masih kita dalami lagi, bisa juga bertambah yang pada malam itu bersama-sama melakukan pesta. Nah, hari ini mudah-mudahan kita akan terus kejar karena sementara mereka masih bersembunyi. Ya, saya harapkan juga pada 6 orang itu tolong segera menyerahkan diri daripada kami yang akan menjemput kalian di tempat kalian masing-masing. Polisi telah menetapkan Max Putri sebagai tersangka tewasnya pengendara motor. Ia juga positif mengonsumsi narkoba serta berkendara dalam keadaan mabuk. Kini, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Podcast lama. Pak Jokowi bilang, Kalau duit. Itu jadi uang Sandiaga oleh Uno masuk kata dibanjingi lu. Dan terakhir tahun lalu, beliau ngomong gini sama saya. Sayang Pak, Komut waktu itu kesangkut kasus. Kalau tidak, saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu loh. Banyak kebijakan lo, bro, yang dihapuskan oleh Anies. Itu jadi kita dari kecil, bapak saya ajarin, uang itu penting, tapi harus kita yang jadi tuannya. Tidak ada pembukaan. Basuki Cahayapurnama. Biasanya saya bikin pembukaan. Oh gitu? Iya, nggak ada ini. Karena orang yang saya undang ini orang yang sangat terkenal. Bro, thank you ya. Ya, sama-sama lah. Terima kasih. Saya udah tepatin janji. Tetapi penonton saya itu dia tahu kalau saya agak jujur dalam banyak hal. Berbulan-bulan saya undang beliau baru datang hari ini. Gua mau tanya bro, kenapa sih lu seperti lu menghindar dari forum gua? Bukan menghindar dari forum. Saya sebetulnya udah terbiasa, sebetulnya tuh nggak banyak muncul di media sebetulnya. Gitu ya. Karena memang ada persepsi kan banyak ngomong banyak salah gitu. Iya ya. Terus juga diminta ya nggak perlu lah. Apartemen kan Jakarta. Tapi terakhir ini kita pikir ada beberapa teman nasihatin juga. Kamu punya bisnis model tentang pemerintahan. Modelnya kosong di sewa. Jangan hilang begitu saja. Kalau zaman dulu kan orang tulis buku kan. Nah, tapi kalau zaman sekarang dengan digital mungkin dari wawancara itu kan keluar ide-ide atau bukan hanya ide itu bisnis model yang sudah saya punya. Nah, kalau saya nanti nggak di politik pun, ini kan meninggalkan satu bisnis model. Maka kemudian yang bisa orang ikutkan. Iya, artinya you diminta berbicara banyak agar kemudian bisnis model itu bisa diketahui banyak orang. Dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Karena suka orang bilang begini kan, misalnya contoh, kalau mau politik nggak ada uang mana bisa. Kalau nggak kaya mana bisa gitu. Tapi itu semua kan dengan bisnis model saya kan saya membuktikan masyarakat nyumbang kok, nyumbang untuk dukung gitu loh. Nah yang penting kita punya reputasi, nama baik, orang percaya. Terus dalam semua proses kan transparan. Jadi sebetulnya kita mampu kayak orang Amerika calon presiden ngumpulin dana itu ya. Transparan kita bisa, udah dibuktikan waktu itu gitu loh. Saya akan bicara banyak soal itu, tapi penonton kita itu suka peristiwa. Ya sudah kita ikutin keinginan itu dulu bro. Jadi pemirsa, saya dulu pernah bertahun-tahun satu ruangan dengan Pak Ahok di Komisi 2 dulu. Kursi kami lebih banyak berdekatan. Dia di fraksi Golkar, saya di fraksi Hanura waktu itu. Ya, pada suatu hari saya lihat ada banyak dokumen di atas meja. Saya lihat dan saya tanya, bro, ini apa ini? Saya mau maju wakil gubernur DKI Jakarta. Bingung saya. Dia bilang deh, saya mau maju sebagai wakil gubernur. Di kepala saya, karena dia orang Bangka Belitung, di kepala saya katakan, oh dia mungkin mau maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung. Saya bilang, di Bangka Belitung? Bukan bro, Jakarta. Oh, oke.
Ternyata dokumen yang di atas meja itu banyak itu adalah dokumen relawan dan calon relawan yang dia gerakkan awal. Dan saya ingat betul dia katakan gini, ini adalah 400 orang dokter PTT yang merupakan binaan saya. Itulah yang bergerak. Bro, sejujurnya saya tuh nggak percaya lu bisa jadi wakil gubernur dan jadi gubernur, bro. Beneran, kenapa? Karena agak jauh saya menarik peristiwanya gitu. Singkat cerita, Iu terpilih sebagai wakil gubernur dulu. Nah, saya langsung ke situ saja. Gimana ceritanya tiba-tiba menjadi wakil gubernur? Itu ya ada unsur spiritual sebenarnya. Oke. Jadi om saya aja marah kan. Om saya bilang begini, Hok, kamu pernah dengar nggak ada pepatah bilang begini, burung di tangan dilepas, pengen nangkap burung di udara. Kamu nih ibarat Bangka Belitung pasti jadi. Lu buang, lu bilang mau ke Jakarta. Ini burungnya pun belum kelihatan di udara nih. Oke. Nah, itu saya cerita. Saya orangnya tuh agak ada unsur spiritual tau gak? Nah, saya balik lagi ke saya. Saya ini mau jadi gubernur atau mau jadi showcase. Nah, saya selalu pengen jadi sebuah model atas pemikiran bisnis model yang saya punya tentang seorang gubernur. Seorang gubernur harusnya jadi pelayan gitu kan, ngurusin orang gitu loh, mengadministrasi keadilan sosial gitu kan. Dan saya temukan waktu saya lagi bergumul, Bangka Belitung pasti jadi, Jakarta nggak jelas. Tapi di Bangka Belitung saya udah pernah jadi bupati. Mungkin banyak orang nggak tahu, masuk rumah sakit kelas 3 itu saya yang ciptakan dengan PT Askes Di Bangka Belitung Timur. Dulu kan pakai kartu Askeskin kan. Itu waktu itu belum ada Askes segala macam. PT pakai Askeskin dulu. Oke. Jadi orang yang dianggap nggak mampu, dia miskin kan dianggap kan. Itu berdasarkan survei BPS. Lantai tanah, rumah gubuk apa gitu. Lalu saya mau temukan di lapangan banyak orang nggak mampu nggak bisa berobat karena nggak kebagian kartu. Banyak yang beli juga kan, ada oknum main kan. Iya. Saya pikir, saya ketemu caranya nih. Kontrak dengan PT Askes di Kabupaten Belitung Timur, saya bilang. Semua gratis. Saya tanggung semua. Sisa saya bayar. Bayar 50%. Lalu bagaimana memilah yang layak nggak layak? Kelas 3 saya bilang. Karena orang mampu kamu kelas 3, 10 ranjang, 12 ranjang, 1 kamar mandi kan. Itu saya yang mulai pertama. Baik waktu saya masuk di DPR dulu kan saya kan jadi sekretaris Kaukus Kesehatan DPR RI kan. Nah itu kita menggolkan undang-undang BPJS juga. Di situ kita masukkan. Dulu saya pertama kali saya praktekkan. Nah baik soal itu, saya merasa kalau mau jadi showcase pasti di ibu kota, tapi dari mana dasar ibu kota? Kemudian saya suka cerita, baca-baca cerita-cerita nabi-nabi, rasul-rasul dulu gitu kan di kitab suci. Saya dapat satu cerita yang menarik. Itu bagi iluminasi buat saya. Ini ketika itu lagi sidang, saya Rasul Paulus sidang, orang Kristen gitu, Paulus banget Rasul, dia naik banding kepada Kaisar. Lalu si hakim bilang gini, oke, kamu naik banding kepada Kaisar, lu ke Roma lo. Nah waktu saya membaca cerita itu, kayak kasih tahu saya kayak iluminasi itu, berarti saya harus ke Jakarta, karena Jakarta kan pusat budaya, pusat pemerintah, pusat keuangan. Itu dari mana saya tahu ke Jakarta? Karena nggak masuk akal. Kalau saya cerita sama orang malu. Jadi kita bisa tahu ini spiritual atau tidak. Manusia kan cenderung maunya yang aman, yang enak, yang pasti gitu loh, yang untung. Kalau yang malu, yang rugi orang nggak mau kan. Nah, makanya saya tahu ini ke Jakarta. Tapi waktu itu gimana caranya? Makanya saya kumpulin KTP itu. Tulis telepon. Takut orang ngumpulinnya kan. Saya punya data itu. Agak kumpul KTP, nggak cukup. Waktu nggak cukup, teman-teman nasihatin ke Bangka Belitung dulu supaya dari kecil baru ke Jakarta kan. Uang udah teman-teman kumpulin, partai udah PDI Perjuangan sama Golkar. Lu menang lah, survei 63%, lawan petahana rematch nih.